Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu ikhwah sekalian, malam ini kita melanjutkan kajian tentang sirah atau biografi seorang raja yang adil. Bahkan para ulama sampai menempatkan beliau di antara Khulafaur Rasyidin yang keenam, seorang raja dari Turki yang menjadi kebanggaan orang-orang Syam dan Suriah, yaitu raja yang adil, seorang ahli hadis, seorang mujahid, dan seorang yang syahid. Nahsabuhu kadzalik insyaallah, Nuruddin Mahmud Zinki. Sebelum kita melanjutkan kajian tentang Raja Nuruddin Mahmud Zinki, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran surat Hud, surat ke-11 ayat 120. Silakan kita membuka mushaf surat Hud ayat 120. Boleh merapat lagi yang sebelah sini, merapat lagi ya. Bentar, boleh merapat lagi. Jazakumullah khair. Supaya lebih akrab ya, merapat lagi aja. Surat Hud lagi yantos ini lagi. Ya. Jadi arti berlapang-lapang dalam majelis itu bukan duduk berjauhan. Arti berlapang dalam majelis itu duduk rapat ke depan sehingga di belakangnya lapang. Ketika ada yang datang, maka dia dapat tempat duduk tanpa harus melangkahi yang sudah hadir. Itu arti berlapang dalam majelis. Tapi kalau berlapang-lapang, satu duduknya di pojok sana, satu di pojok sana, seperti sholat Jumat, sehingga ketika ada yang datang dia harus melangkahi pundak-pundak orang yang sedang berzikir, dan itu hukumnya makruh. Terus siapa yang salah? Kita katakan dia, nggak sepenuhnya dia yang salah, karena orang duduk bukan di saf terdepan, tapi duduk di tengah masjid, di belakang, dekat pintu, sehingga ketika yang datang pasti akan melangkahi orang yang sedang di dalam masjid. Jadi maksud dengan tafassahu fil majalis, merapat ke depan sehingga di belakang jadi lapang dan yang datang nanti dapat tempat. Baik, surat Hud ayat 120. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Dan setiap kali kami mengisahkan kepadamu di antara kisah-kisah para rasul adalah untuk
meneguhkan hatimu dengannya. Dan telah datang kepadamu di dalam kisah-kisah itu, di dalam kisah-kisah ini, kebenaran dan nasihat serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kita sering membaca ayat ini dalam berbagai macam taklim dan halaqah. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kisah itu salah satu manfaatnya adalah menjadi tasbit, menetapkan hati, meneguhkan hati, memantapkan azam dan himmah, mengangkat hamasah, semangat dan ghirah dalam hal kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini mirip dengan ayat tentang kenapa Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Kadzalik linusabbita bihi fuadak. Kenapa diturunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur? Memang begitu kata Allah, agar kami teguhkan hatimu dengannya. Dan ini juga demikian, manusabbita bihi fuadak, yang kami teguhkan hatimu dengannya. Dengan apa? Dengan kisah-kisah amba'ir rusul, berita-berita tentang para Rasul Allah yang sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa pentingnya membaca kisah, merenungkannya, mengistiqra'kannya. Dulu saya pernah menyampaikan apa arti istiqra'? Membaca dengan teliti, bukan sekedar baca cepat. Kalau itu bukan istiqra', itu namanya tartil, baca dengan tempo yang seperti kita baca Al-Quran tadi, itu tartil. Tapi istiqra', kalau tadi itu iqra' atau qara'ah, qira'ah. Kalau istiqra', dia meneliti, membaca lalu berhenti sejenak untuk memahaminya, merenungkannya, kemudian coba dia terjemahkan ke dalam bahasa kehidupan sehari-hari. Itu namanya istiqra'. Orang baca sirah, ada yang membaca sirah dengan konsep menghafal sirah, tanggal lahir, nama-nama, kejadian-kejadian. Ini namanya menghafal data-data sejarah. Ada yang membaca sirah dengan melantunkan syair-syair sirah dalam nyanyian-nyanyian yang diyakini sebagai suatu ibadah. Ada yang membaca sirah hanya sekedar untuk memahami secara garis besar, secara umum. Tetapi yang paling baik dalam membaca sirah dan sejarah, istiqra', membacanya dengan teliti, tidak terburu-buru, dan walaupun membutuhkan waktu lama tidak masalah. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i menghabiskan 20 tahun untuk membaca dan memahami sejarah, baik sejarah umat-umat terdahulu, atau sejarah Nabi dan sahabat, atau sejarah orang-orang yang mulia setelah Nabi dan para sahabat. 20 tahun Imam Asy-Syafi'i mengistiqra'kan kitab-kitab sejarah. Dan kita tahu kemampuan Imam Syafi'i dalam menalar apa yang beliau baca. Hafalannya cepat. Saya pernah kasih tahu, kalau mau tahu gimana cepatnya hafalan Imam Syafi'i, pergi aja ke kampung Imam Syafi'i. Di mana kampung beliau? Di Gaza, Palestina. Pergilah ke Gaza sana, cari tahu gimana anak-anak kecil yang seumur Asy-Syafi'i dulu menghafal Al-Quran. 1 bulan, 2 bulan khatam. Begitulah kemampuan Asy-Syafi'i dalam istiqra', dalam memahami, dalam menalar, dalam menghafal. Gak pernah lupa, sekali lupa aja heboh. Adegan Imam Syafi'i lupa itu ada di mana? Ada di Mesir. Berarti itu setelah sekian lama beliau berpetualang dari Gaza ke Madinah, ketemu Imam Malik. Dari Madinah ke Irak, dari Irak ke Mesir. Baru di Mesir baru kena lupa sekali, itu aja heboh. Kalau kita di Gaza lupa, di Madinah lupa, di Irak lupa, jadi nggak heboh lagi, biasa aja. Imam Syafi'i karena nggak pernah lupa, sekali lupa dikit hebohnya minta ampun. Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi, saya curhat kepada guru saya Waqi' tentang hafalan saya yang buruk. Sekali lupa dianggap hafalannya buruk. Tapi orang secerdas ini memahami sejarah selama 20 tahun. Kira-kira berapa lama yang kita butuhkan dengan kemampuan kita? 2 kali lipat?
Berarti kalau Imam Syafi'i menghafal Al-Quran 2 bulan, kita menghafal 4 bulan. Ya, kan 2 kali lipat. Atau 3 kali lipat, 6 bulan. Kenyataannya sudah bertahun-tahun kita belum selesai menghafal Al-Quran. Berarti kalau Imam Syafi'i saja 20 tahun, kita seumur hidup pun belum cukup untuk memahami sirah dan sejarah ini, tanpa harus menyepelekan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis dan seterusnya. Sangat banyak ilmu dalam Islam, tapi ilmu sirah, ilmu sejarah akan melengkapi pemahaman kita terhadap ilmu-ilmu yang lain. Seseorang yang faham fikih tapi tidak faham tokoh fikih, maka fikihnya fikih tekstual. Dia nggak punya sikap dan semangat fikih, nggak punya semangat fikih. Misalnya kita baca fikih Syafi'i tapi nggak kenal dengan Imam Syafi'i, nggak pernah baca biografi beliau, sehingga kita punya teori fikih tapi nggak punya semangat fikih. Sulit untuk menyikapi perbedaan, sulit untuk melihat orang-orang yang berbeda dengan kita, sehingga kecenderungannya itu kaku, melihat orang lain semuanya salah kecuali diri kita. Kenapa? Karena kita nggak punya semangat fikih, hanya mengerti teori fikihnya saja. Kita baca hadis tapi nggak kenal Rasulullah, maka cenderung kita justru mengingkari apa yang dilakukan Nabi dengan alasan kata-kata Nabi. Jadi polemik antara teks dengan konteks. Makanya ketika ditanya, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau belajar sejarah begitu lama? Apa kata beliau? Ma aradtu bidzalika illa al-isti'anah 'alal fiqh. Yang aku inginkan dari belajar sejarah itu adalah agar aku bisa berlindung dari kesalahpahaman dalam memahami agama. Ternyata memahami sejarah itu jadi benteng bagi kita untuk tidak salah paham tentang agama. Dan saya sudah menunjukkan contohnya, kesalahpahaman terhadap teks Al-Quran karena nggak ngerti sirah Rasul, kesalahpahaman terhadap teks hadis karena tidak mengenal Rasulullah dan para sahabat, atau sedikit sekali informasi kita tentang mereka, sehingga kita tidak memahami maksud dari kata-kata itu. Ditambah lagi, di dalam sirah dan sejarah para tokoh-tokoh yang mulia ini, kita akan dapat semangat, dan juga kita akan banyak belajar tentang bagaimana bisa meraih kebaikan dan kesuksesan yang telah mereka raih. Ketika kita melihat kondisi yang berat di masa hidup mereka, lalu mereka bisa survive, ternyata kondisi yang sama kita alami, dan bagaimana cara biar bisa survive? Bacalah kisah mereka. Tidak sah seseorang membaca kisah Salahuddin berhasil membebaskan Palestina kecuali sebelumnya dia harus baca dulu kisah Nuruddin Zinki. Selama ini yang kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, tapi kita lupa dengan jalan yang telah dibuka oleh Nuruddin Zinki sehingga memudahkan Salahuddin untuk masuk ke Al-Quds. Karena kita hanya mengenal sosok Salahuddin, itu pun hanya satu adegan saja, adegan pembebasan Al-Quds, sehingga kita hanya punya semangat euforia, tapi tidak punya semangat membangun dan kebangkitan. Semangat euforia itu mudah, seperti kita nonton Persib juara kemarin, lalu semua orang turun ke jalan, satu Bandung penuh warna biru. Ini semangat euforia. Tapi bagaimana cara meniti ujian demi ujian bisa sampai ke tingkat juara? Orang tidak mau tahu. Nah, inilah kelemahan pemikiran kita. Kita hanya baca Umar bin Abdul Aziz, tapi tidak baca madrasahnya Umar bin Abdul Aziz. Kita hanya baca Muhammad Al-Fatih, tapi kita nggak baca madrasahnya Muhammad Al-Fatih. Kita baca Salahuddin, tapi tidak mau tahu dengan madrasahnya Salahuddin. Demikian juga dengan yang lain. Sekarang orang mulai membanggakan Hamas atau Brigade Al-Qassam, salah satu di antara pasukan jihad terkuat di dunia dan yang paling rapi organisasinya. Bisa buat pesawat drone sendiri, menembakkan rudal ke Israel, dan bahkan Israel kewalahan walaupun udah punya Iron Dome, membajak atau menghack stasiun televisi Israel. Tiba-tiba lagi nonton film kartun, muncul tokoh Hamas di Israel. Lagi enak-enak nonton film, muncul tokoh Hamas dengan pakai gaya tuh, dibilang kami beri waktu 2 jam untuk mengungsi karena kami akan menyerang kota ini. Langsung ngungsi, lalu diserang, dan benar-benar diserang dan jatuh rudalnya.
Apa? Orang membanggakan saja, oh ada sniper. Bahkan Amerika pun hanya sedikit orang yang bisa menembak di atas 2 km jaraknya. Hamas punya beberapa tokoh atau punya beberapa prajurit khusus sniper dengan jarak di atas 2 kilo. Itu jarak yang jauh. Dari Murabi ke gerbang Pasteur berapa kilo? Berapa? 1,5. Lebih jauh dari itu. Jadi ada Israel lagi bayar tol, tembak dari sini, itu kena itu. Ini cuma 1,5 kilo, lebih jauh dari itu. Dari sini ke Masjid Istiqomah, Masjid Istiqomah, berapa? Ya kurang lebih segitulah. Jadi dari jarak yang sangat jauh mereka bisa nembak. Orang euforia bangga dengan Hamas, tidak tahu apa yang menjadikan mereka begitu kuat. Kita harus baca dulu tentang Izzuddin Al-Qassam. Lalu kita baca tentang Ahmad Yasin. Lalu kita baca tentang Rantisi. Lalu kita baca tentang Ismail Haniyah. Lalu kita baca dengan tokoh-tokoh yang termasuk salah satu yang luar biasa jenius the engineering, Yahya Ayyash. Bukan bin Hanan, Yahya Ayyash. Artinya ketika kita udah tahu itu, baru nanti kita tahu bagaimana untuk bisa bangkit, bisa sampai ke level euforia. Demikian juga dengan kebangkitan-kebangkitan yang lain. Kita sering, kalau saya sebagai orang Aceh, euforia dengan kemenangan Tengku Umar, euforia dengan Cut Nyadin. Tapi tahukah kita, Cut Nyadin itu istri Tengku Umar itu adalah suami ketiganya Cut Nyadin. Dan 2 suaminya yang sebelumnya juga sama seperti Tengku Umar, pejuang Aceh, dan semuanya syahid fi sabilillah, nahsabuhu kadzalik. Ini yang ketiganya Tengku Umar yang terkenal. Sebelumnya ada juga tokoh-tokoh luar biasa. Baca kilas balik semuanya, baru kita tahu, oh seperti itu. Kita membanggakan Raden Fatah, Fatahillah. Kita membanggakan Demak. Kebanggaan euforia seperti ini tidak terlalu bermanfaat untuk kebangkitan sebuah peradaban. Dia hanya menjadi kenangan-kenangan sejarah. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana biar bisa kita merayakan sendiri apa yang pernah mereka rayakan atas nama kita, bukan atas nama orang tua kita. Seperti kaidah bahasa Arab, jangan katakan ayah saya, tapi katakanlah saya. Kita harus belajar tentang tahapan-tahapan sejarah, dan kita harus tahu tentang rumitnya perjalanan itu sampai dengan cara yang mendalam atau istiqra'. Itu kita lakukan dengan membaca kisah Nuruddin Mahmud Zinki. Nanti suatu saat kita akan sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Entah kapan, Allahu a'lam. Lagian ini bukunya berapa? 900 halaman. Saya juga baru baca kurang dari 100 halaman. Itu aja untuk menyampaikannya butuh beberapa malam. 900 halaman. Mudah-mudahan bisa khatam ya. Kan kalau Al-Quran udah sering khatam nih, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ini minimal setahun kita khatam lah. Nanti kalau udah khatam, wisuda. Dapat ijazah buku Ar-Rawdatain fi Akhbarid Daulatain Nuriyah was Salahiyah. Dapat ijazah. Saya udah baca buku ini. Lewat siapa? Bersama Ustaz Hanan. Jadi udah khatam. Insya Allah kalau udah khatam buku ini, dia siap menjadi kadar-kadar kebangkitan peradaban di era kita. Ini penting. Ini muqarrar kalau kata orang Arab. Muqarrar itu buku diktat seorang kadar dakwah. Walaupun bukan satu-satunya, banyak lagi buku yang lain, tapi ini salah satu di antara buku wajib untuk menjadi seorang aktivis dakwah atau kadar dakwah dalam hal islah wan nahdah, memperbaiki masyarakat dan kebangkitan di masa yang akan datang. Saya sekarang sambil saya baca buku ini, saya juga memperdalam sirah Rasul, dan ada sedikit tambahan yang saya kadang-kadang lagi malas mungkin saya baca. Sekarang saya lagi menyelesaikan buku-bukunya Che Guevara. Kan dia punya banyak buku. Saya baca buku-buku tentang dia. Walaupun dia komunis, tapi yang saya luar biasa ini orang nggak beriman adanya hari akhirat, tapi dia berjihad fi sabili komunis. Luar biasa semangat jihadnya kan ya. Sampai matinya di Bolivia. Padahal dia udah dapat jabatan sebagai menteri perindustrian di Kuba, udah dapat istana yang besar, harta yang banyak, keluarga anaknya ada 5, semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Tapi dia tinggalkan semuanya, dia pergi ke Bolivia untuk memulai lagi dari nol. Cuma dia salah perhitungan, dia nggak tahu kalau Bolivia, dia nggak belajar di Kongo, dia pernah gagal juga di Kongo. Akhirnya dia ditembak mati di Bolivia. Tapi yang kata Syekh Musa Asy-Syarif, seorang ulama yang ahli sejarah, saya
ata'ajjab katsiran. Saya merasa takjub sangat luar biasa kepada tokoh-tokoh yang tidak percaya adanya hari akhirat, tapi dia habis-habisan untuk membela kebenaran, sehingga matinya dalam keadaan tidak beriman. Apa yang jadi motivasinya? Saya nggak ngerti. Sampai saat ini, kata beliau, saya tidak mengerti motivasi mereka apa, kok bisa menjadi seorang mujahid sampai matinya, mati kalau bahasa kita mah syahid di medan perang. Apa yang dia bela? Sedangkan kaum muslimin yang yakin ada kehidupan setelah kematian, yang yakin ada surga, yang yakin ada hisab, yang yakin ada kiamat, tapi tidak punya himmah setinggi mereka. Ata'ajjab katsiran ala haula'in nas, kata beliau. Ini menunjukkan bahwa ada banyak yang perlu kita belajar dari sejarah-sejarah, terutama sejarah kita sendiri, yaitu kaum muslimin. Dalam hal ini Malik Al-Adil Nuruddin Mahmud Zinki. Baik, kita lanjutkan. Nuruddin, seorang ulama, seorang raja yang dapat penghargaan besar dari para ulama. Saya pernah membaca tentang penghargaannya Ibnul Athir, seorang ahli sejarah. Apa kata Ibnu Athir? Saya telah belajar banyak sejarah-sejarah para raja yang terdahulu, baik yang sebelum Islam atau setelah Islam, sampai hari ini, dan saya tidak menemukan seorang pun yang lebih baik dan lebih indah kisahnya setelah Khulafaur Rasyidin, lalu Umar bin Abdul Aziz, kecuali Al-Malikul Adil Nuruddin. Bayangkan, kata Ibnu Athir, saya sudah baca. Kalau kita kan ngomong gitu tanpa membaca, menurut saya Ustaz ini paling bagus, Syekh ini paling bagus. Kita nggak membandingkan. Kalau beliau membaca, tala itu bukan qara'tu ya. Tala itu artinya mutalaah, mengulang-ulang. Kalau qara itu sekaligus. Kalau tala itu baca ulang lagi. Setelah sekian kali mengulang-ulang semua kisah, beliau simpulkan, saya belum pernah menemukan ada kisah yang lebih menarik dan lebih menakjubkan setelah Khulafaur Rasyidin, Umar bin Abdul Aziz, selain Nuruddin Mahmud Zinki. Sampai beliau mengatakan, "Lau aradtu la'adattuhu sarisu khulafair rasyidin." Kalau saya boleh mengatakan, saya akan menyebut Nuruddin itu adalah Khalifatul Rasyidin yang ke-6 setelah 5 yang tadi. Ini artinya penting bagi kita belajar tentang beliau setelah Rasulullah dan sahabat, karena rekomendasi para ulama. Kalau Syekh Ghufara tidak ada rekomendasi siapa-siapa, hanya untuk mengisi waktu luang saja dan tidak terlalu serius. Kalau ulama-ulama yang lain ada rekomendasi, tapi ini rekomendasi yang paling kuat di antara semua yang direkomendasikan untuk dibaca biografinya. Nuruddin, bukan Salahuddin. Bahkan Salahuddin sendiri mengatakan, kalau kalian mengagumi semua yang ada dalam diriku, semua ini aku limpahkan kepada Nuruddin. Tidak terjadi kecuali karena Nuruddin setelah Allah Subhanahu wa taala. Nuruddin Zinki. Bahkan ulama yang lain banyak menulis kitab tentang Nuruddin Zinki. Di antara ulama-ulama yang menulis kitab tentang biografi beliau, yaitu seorang ulama dari Andalusia, yaitu Syekh Ibnu Zubairi. Syekh Ibnu Zubairi. Syekh Ibnu Zubairi ini seorang ulama Andalusia yang melanglang buana, udah banyak belajar tentang kisah-kisah. Beliau juga banyak memberikan gambaran syair tentang Nuruddin Zinki yang luar biasa. Ini artinya banyak ulama yang kagum, termasuk ulama di masa beliau sendiri, ulama hadis nomor 1 di Syam, dan tidak ada duanya setelah beliau sampai hari ini. Siapa? Ibnu Asakir. Dan ini bagi orang yang belajar hadis terkenal nama ini, Ibnu Asakir. Ibnu Asakir sendiri yang hidup dan langsung bertemu dengan Nuruddin Zinki, karena Nuruddin Zinki juga seorang ulama hadis, meriwayatkan hadis. Beliau banyak memuji Nuruddin Zinki, sampai kita tidak membaca ada satupun di antara ulama yang mengkritisi Nuruddin Zinki, saking menakjubkan kehidupan beliau. Walaupun tetap namanya manusia pasti punya aib dan kekurangan, tetapi saking menakjubkannya seolah-olah aib itu hilang dan tidak terlihat karena kelebihan dan kekaguman mereka terhadap Nuruddin Zinki. Cuma sayangnya hari ini kaum muslimin tidak lagi mengenal nama-nama tokoh mereka yang besar seperti ini. Bahkan mereka membangga-banggakan buku 100 tokoh dunia,
Yang Nabi Muhammad masuk nomor 1, yang satu lagi nomor 5, Nabi Musa nomor 5, Nabi Isa nomor 3. Ini semuanya penghinaan terhadap para ulama dan para anbiya. Walaupun Nabi Muhammad nomor 1 tetap penghinaan. Karena kenapa? Beliau dibandingkan dengan orang-orang yang gak ngerti agama. Nomor 1 di antara Isaac Newton dengan Plato dan seterusnya. Beliau nomor 1 di antara anbiya, bukan di antara Isaac Newton dan si Abraham Lincoln dan seterusnya. Ini nomor 1 di antara anbiya war rusul. Kemudian ada ulul azmi, Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Tidak ada Newton di situ sama sekali. Jadi buku ini tidak perlu dibanggakan. Hanya mereka melihat dari sisi kehidupan duniawi saja, dari banyaknya masa, dari panjangnya sejarah, itu saja pertimbangannya, bukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak kenal dengan tokoh-tokoh Islam kita, baik yang dalam negeri, apalagi yang tokoh-tokoh Islam penting kita yang ada di, terutama di Syam, Palestina, dan di daerah Makkah dan Madinah. Kalau di antara para aktivis pun ada yang kenal, maka yang mereka lebih kenal itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Balik lagi tadi, sehingga semangatnya adalah semangat euforia, bukan semangat membangun sebuah peradaban. Sedikit yang mengenal Nuruddin, makanya saya bahas ini. Salahuddin nanti cari di tempat yang lain banyak. Nanti kita juga akan sampai. Oke, ini rekomendasi para ulama tentang Nuruddin Zinki. Kemudian, dari mana asal Nuruddin Zinki? Nuruddin Zinki seperti yang saya sebutkan berkali-kali bahwa kakek beliau adalah seorang laki-laki dari Turki. Namanya Aksungkur. Nama Turki, Aksungkur. Beliau pernah menjadi gubernur Mosul, Irak. Lalu ayahnya menjadi Help itu kalau bahasa Inggrisnya Aleppo, yang sekarang lagi rame-rame di Suriah. Dan dari Help lah, dari Aleppo beliau memperluas kekuasaannya yang adil itu sampai sepertiga bumi. Lalu nanti puncaknya ada di zaman Salahuddin Ayyubi. Jadi beliau orang Turki, sedangkan Salahuddin Ayyubi orang Kurdi. Dua-duanya bukan orang Arab. Artinya apa? Islam ini tidak hanya tegak dengan orang Arab. Walaupun pionirnya adalah orang Arab, terutama Quraisy, terutama Ahlul Bait. Kalau secara urutan tetap Ahlul Bait, kemudian Bani Hashim, kemudian Quraisyian, kemudian Arab, kemudian Arabiyatul lisan, kemudian Ajam. Tetapi kalau dalam kemenangan dan kebangkitan, Islam tidak Allah khususkan untuk orang Arab. Allah memberikan kemenangan Islam ini di tangan orang Arab dan di tangan orang non-Arab. Selain Salahuddin dan Nuruddin, siapa lagi yang terkenal bukan orang Arab dan Allah berikan kemenangan besar? Muhammad Al-Fatih, jelas orang Turki, Konstantinia. Dan itu Nabi sendiri yang mentanabukkan sejak masa beliau. Apa kata Nabi? Ketika ditanya, ya Rasulullah, negeri mana yang lebih dulu akan kita bebaskan? Rom atau Konstantinia? Kata Nabi, negerinya Heraklius, Herkul itu Heraklius yang memimpin Konstantinopel waktu itu. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu, dan sehebat-hebat komandan adalah komandan pasukan itu. Siapa? Semuanya, komandannya Turkian dan bukan Turkian, Atrak, dan prajuritnya juga Atrak, orang Turki, bukan orang Arab. Jadi kebangkitan Islam tidak harus di tangan orang Arab. Tetapi ketika sudah bangkit di akhir zaman, nanti akan dikembalikan kepada orang Arab, Ahlul Bait, keturunan Fatimah, namanya Muhammad bin Abdullah, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Mahdi. Awal dan akhirnya Arab. Tapi di tengah-tengah perjalanan ini Allah gilirkan, Al-Yaum nudawiluha bainan nas. Siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, Allah berikan kemenangan di tangan dia. Baik dia orang Arab atau orang Ajam, baik orang Melayu ataupun orang yang selain Melayu. Jadi jangan berkecil hati sebagai orang Melayu. Kita sepertinya dalam arena sejarah internasional belum pernah punya catatan yang gemilang. Pernah, kita aja yang nggak pernah baca deh masa lalu kita, nenek moyang kita. Artinya itu bukan masalah. Kemudian Nuruddin Zinki lahir pada tahun 511 Hijriyah, berarti di abad pertengahan Hijriyah, sekitar 1000 tahun yang lalu, hampir sekitar 900 tahun yang lalu.
Sedangkan Salahuddin lahir di tahun 532 Hijriah. Kira-kira bedanya berapa tahun? 511, 532. 21 tahun. Jadi Nuruddin Zinki sudah 21 tahun baru lahir Salahuddin. Dan mereka sempat sezaman. Kalau kita baca nanti sirah Salahuddin, Salahuddin itu pelarian dari daerah-daerah daerah Yordania, daerah kalau dulu daerah Irak, daerah Kurdi sana perbatasan dengan Yordania dan Turki, lari ke Mosul karena dia kenal dengan gubernur Mosul, yaitu kakeknya Nuruddin di Mosul. Kemudian Salahuddin menetap di sana, kemudian berkenalan dengan Nuruddin, balik ke Aleppo. Di Aleppo tinggal bersama Nuruddin, bahkan banyak belajar pada Nuruddin, sehingga gurunya Salahuddin Nuruddin Zinki. Gurunya Nuruddin adalah Imaduddin Zinki, bapaknya, dan Ibnu Asakir syekhnya yang ahli hadis. Jadi beliau lahir di tahun 511, meninggal di tahun 569. Kira-kira berapa umurnya? Berapa? 58 tahun. Yang menarik adalah kedua-dua orang ini, Nuruddin Zinki dan Salahuddin Al-Ayyubi, kedua-duanya resmi menjadi raja sama-sama di usia 38 tahun. Sama. Jadi nggak ada yang kebetulan, tapi kita juga nggak tahu apa hikmahnya. Yang jelas intermezzonya bahwa Nuruddin Zinki dan Salahuddin Al-Ayyubi sama-sama menjadi raja di usia 38 tahun. Ini usia yang sudah ideal. Saya pernah bilang antara 40 tahun lebih kurang, ya, usia yang ideal, usia yang mempertemukan dua potensi. Pertama semangatnya anak muda, kedua kebijaksanaannya orang dewasa di usia segitu. Kalau kurang dari situ, dia punya semangat yang besar tapi masih kurang kebijaksanaannya. Di atas itu dia sudah sangat bijaksana dan matang, tapi semangatnya sudah mulai melemah. Makanya rata-rata para anbiya mendapatkan wahyu di usia segitu. Nabi Muhammad, Nabi Isa dan seterusnya, mereka semuanya dalam bahasa Al-Quran itu disebut falamma balagha asyuddah, ketika sudah sempurna umurnya. Sempurna umurnya ini ketika sudah bisa menggabungkan dua potensi manusia, satu hamasah, ghirah, himmah, semangat, yang kedua adalah hikmah wal arif, punya kebijaksanaan yang matang. Jadilah di usia sekitar 30 sampai 40 tahun. Nah, Nuruddin dan Salahuddin sama-sama diberikan mandat kekuasaan di usia 38 tahun. Itu tentang data Nuruddin Zinki dan Salahuddin Ayyubi. Nuruddin lahir di Aleppo, Help. Jadi walaupun orang Turki, tapi karena keluarganya ini udah melanglang buana, akhirnya kakeknya di Mosul, bapaknya gubernur Aleppo, lahirlah dia di Aleppo, sehingga dari kecil dia sudah bisa berbahasa Arab. Lagi-lagi tetap walaupun orang ajam, belajar bahasa Arab itu wajib, kata Imam Syafi'i. Wajib belajar bahasa Arab. Jangan kita berpikir ngapain saya belajar bahasa Arab, saya nggak mau jadi TKI juga. Belajar bahasa Arab bukan untuk jadi TKI, bahkan belajar bahasa Arab bukan untuk haji. Kenapa? Pengalaman saya beberapa kali membimbing, kalau kita pergi ke Mekah Madinah pakai bahasa Arab justru kurang dihargai. Lebih dihargai kalau ke sana itu pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena dianggap yang bisa bahasa Arab itu berarti orang TKI, pekerja. Sedangkan yang pakai bahasa Inggris educated, lebih terpelajar. Saya coba tuh, saya ngomong bahasa Arab, tanya di mana toilet, dia nggak mau jawab, dia nggak peduli. Giliran saya tanya pakai bahasa Inggris, dia tunjukkan dengan senyum, dianggap turis. Apalagi Dubai. Dubai itu jangan pakai bahasa Arab, disuruh pulang. Karena dianggap ini pekerja ilegal, pakai bahasa Inggris. Jadi bukan untuk itu kita belajar bahasa Arab, bukan untuk datang ke Arab. Lagian orang Arab sekarang udah nggak bangga lagi dengan bahasa Arab, kecuali Mesir. Mesir kalau kita bisa bahasa Arab itu jadi saudara langsung tuh. Kalau pakai bahasa Inggris dia nggak mau ngomong. Jadi nasionalisme bahasanya tuh tinggi kalau Mesir, mirip dengan Jepang. Orang Jepang kan malas ngomong bahasa Inggrisnya. Bahkan ulama-ulama Jepang, saintisnya Jepang itu masih kadang-kadang nggak bisa bahasa Inggris, saking lucunya tuh. Dia udah jadi profesor besar tapi nggak bisa bahasa Inggris. Kenapa?
Karena emang mereka bangga dengan bahasanya sendiri. Kalau kita ke Inggris-Inggrisan nih, sama dengan orang Dubai, sama dengan orang Korea terutama selatan. Kalau utara juga nggak mau ngomong bahasa Inggris. Nah, orang Mesir kalau kita ngomong bahasa Arab dia senang. Oh, kamu bisa bahasa Arab nih. Pernah saya ditanya, you speak Arabic? Pakai bahasa Inggris, tapi mereka kan nggak terlalu bagus ya bahasa Inggris. You speak Arabic? Saya jawab dengan bahasa Arab tapi diinggriskan. Lah, ma speak she. Itu bahasa Mesir. Artinya saya nggak berspeak. Ya udah ketawa, kamu ngomong bahasa Arab, pelukan, seneng dia. Walaupun bahasa Arabnya saya pelintir dikit. Seharusnya kan, la ma batakallam bil Injilizi, ya enggak. Saya bilang, la ma speak she. Do you speak Arabic? Ma speak she. Hah? Ngerti dia, langsung jadi saudara. Artinya bukan untuk itu kita belajar bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, hadis, dan membaca karya-karya para ulama. Kalau antum buka YouTube, gunakan itu untuk mencari ilmu. Banyak sekali ceramah-ceramah yang luar biasa dari para ulama-ulama besar. Kalau ceramah kita di sini di Indonesia kan banyak syubhatnya ya, karena keterbatasan ilmu. Apa arti syubhat? Banyak hal yang kadang-kadang keliru. Saya dan ustadz-ustadz yang lain pasti ada kekeliruan karena kita terbatas ilmunya. Tapi kalau kita langsung kepada mamba sumbernya dengan bahasa Arab yang minimal bisa memahami apa yang orang ngomong, walaupun kita nggak bisa ngomong, kayak saya bahasa Sunda gitu. Saya ngerti orang kalau ngomong bahasa Sunda, cuma nggak bisa ngebales, takut kasar. Kalau bahasa Jawa saya udah aktif lah, walaupun bahasanya bahasa Pantura. Kalau Sunda pasif. Kalau Arab ya kurang lebih. Artinya minimal pasif aja, bisa ngerti orang ngomong apa, itu sudah luar biasa. Ini Nuruddin Zinki adalah seorang raja yang sejak kecil sudah mengerti bahasa Arab sehingga mudah bagi beliau untuk belajar hadis, menjadi salah seorang ulama hadis. Sudah masuk nih? Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Siapa yang mau azan? Ada lagi? Gak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Nuruddin Zinki lahir di Aleppo di tahun 511 Hijriah. Kemudian sifat fisik beliau, kata penulis Raudhatain, beliau seorang laki-laki yang putih kulitnya. Ya, standar orang Turki kan, campuran antara Eropa dan Asia. Putih kulitnya, tinggi tubuhnya. Kemudian mancungnya ideal. Maksudnya nggak mancung Arab. Kalau mancung Arab itu kan kayak pedang ya. Bahkan Syekh Tariq Faris saking mancungnya sampai miring. Saking mancungnya, tapi ganteng. Mirip dengan Syekh Ali yang di TV itu, yang dari Madinah, Ali Jabir, kan beliau mancungnya sampai miring dikit. Nah, Syekh Tariq Faris juga sama-sama Ahlul Bait nih. Mancungnya sampai miring. Kalau ini enggak, mancungnya ideal. Mancung orang, kalau yang mancungnya terlalu, ini kan orang Prancis, Arab, kalau Eropa mah Prancis ya. Ini mah orang mirip-mirip Rusia gitu, mancungnya pas. Jidatnya lebar. Kemudian rambutnya sedikit dan tidak punya janggut. Nggak punya jenggot. Maaf, bukan janggut. Jadi nggak masalah nggak punya jenggot. Jangan ditaruhin kemiri pas biar banyak janggutnya. Ini Allah kasih ada yang jenggot, ada yang tidak jenggot, tidak masalah dengan itu. Yang ada janggut pun, ada yang panjang, ada yang. Adapun soal mencukur dan segala macam ini urusan fikih, saya tidak terlalu membahasnya. Tapi janganlah gara-gara masalah ini kita akhirnya menjelek-jelekan seseorang. Oh ini neraka ini gara-gara nggak ada janggut misalnya. Kasihan itu yang bahkan kalau ke Arab itu saya pernah bawa teman, waktu itu janggut saya panjang, terus teman saya itu emang dia nggak punya, mulus gitu. Terus dimarah-marahin sama orang askar itu, kamu apa, kamu janggutnya nggak punya segala macam, kamu pakai apa, disuruh pakai. Jadi ini bukan sesuatu yang, jangan takalluf, membebani diri dengan sesuatu yang bukan hal yang prinsip dalam agama. Jadi Nuruddin Zinki laki-laki fisik Turki yang tidak berjanggut. Terus seorang anak yang cerdas, kemudian kuat dan taat. Anak yang cerdas, kuat dan taat. Dari mana tahu cerdasnya? Dari kemampuannya menghafal Quran. Jadi ini gak ada cerita orang dulu, pastilah hafal Quran itu udah wajib dari sejak kecil. Hafal Quran, hafal hadis. Hafal hadis pada masa itu bukan hafal teks, hafal
matan dan sanad, dan beliau hafal banyak hadis, terutama hadis tentang bab jihad. Kemudian anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca kisah Nabi Yahya, ini seorang anak yang sayyidan wa hasuran wa nabiyan. Kalau di surat Ali Imran, kalau di surat Maryam, hananan wa zakatan wa taqiyan wa barran biwalidayhi. Kan ya? Semua ini adalah sifatnya Yahya alaihissalam. Dan ini juga sifatnya seorang pemimpin yang besar, cerdas, dan itu wajib kuat. Karena kata Nabi apa? Seorang muslim yang kuat lebih disukai dan lebih utama di sisi Allah daripada muslim yang lemah. Walaupun ini bisa ditakwilkan kepada hal yang lain, tapi tetap maksud utamanya adalah fisik. Jadi tetap harus ada kekuatan, walaupun secara postur setiap orang beda-beda. Makanya anak laki-laki itu di zaman Nabi itu wajib punya kemampuan bela diri ala Rasulullah, memanah, berkuda, berenang, dan bergulat. Itu wajib. Memanah, berkuda, berenang, bergulat. Kalau memanah sekarang nembak. Kemudian kalau berkuda sekarang naik motor gede. Kemudian kalau berenang, oke, berenang. Kemudian kalau bergulat apapun, mau Muay Thai, mau Wing Chun, mau silat, mau apa, pokoknya bela diri aja. Nah, saya alhamdulillah sama teman-teman di Kota Baru Parahyangan beberapa kali mengadakan acara nembak di Kopassus. Dan insya Allah nanti awal Maret atau akhir Februari mau balik lagi. Alhamdulillah difasilitasi oleh teman-teman di sana, kita belajar nembak. Cuma senjatanya senjata Israel. Ya nggak apa-apa lah ya, yang penting nembak gitu. Jadi minimal tahu megangnya gitu. Jangan megang ini benda apa ini, pakai goreng. Ini senjata gitu kan ya. Nah, jadi seorang Nuruddin Zinki, beliau punya kemampuan itu. Dia seorang yang ahli berkuda. Ini penting nih. Berkudanya Nuruddin Zinki bukan sekedar naik kuda, tapi udah bisa freestyle. Tahu freestyle? Kalau naik motor freestyle udah wow, muter-muter kan ya. Nah ini Nuruddin Zinki sampai ditakwil, dipuji oleh penulis buku ini. Kata para ahli sejarah, terutama yang hadir di masa itu, seolah-olah saking jagonya berkuda, seolah-olah Nuruddin dengan kudanya itu lahir dari rahim yang sama. Saking menyatunya. Jadi seolah-olah lahir dari rahim yang sama, dia dan kudanya nyatu gitu. Gak pernah cerita Nuruddin jatuh dari kuda, apalagi naiknya gak jadi-jadi. Saya kemarin pas belajar berkuda di kavaleri Parompong, kan ada 3 kuda, kan kuda kavaleri ya, kuda perang ya, kan tinggi-tinggi tuh. Kita milih yang paling rendah. Yang ada 3 kuda, yang paling rendah di antara yang 3 itu yang kita naikin. Itu juga naik berkali-kali nggak dapat. Pas sudah naik, kudanya jalan, kita udah hampir jatuh. Pas kudanya lari dikit, ketakutan, pucat. Dan ada fotonya di Masjid Al-Latif tuh, kita difoto semuanya. Wajah saya kayaknya yang paling pucat tuh. Ini enggak, naik kudanya tuh udah bagian dari dirinya. Jadi nggak ada cerita kuda itu sesuatu yang asing. Kalau mungkin sekarang kebutuhan terhadap kuda mungkin tidak sama lagi dengan kendaraan. Minimal dia mampu mengendarai berbagai macam kendaraan. Kalau bisa pun bahkan pesawat tempur. Guru saya, Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif dari Saudi, dari Ummul Qura. Dia punya gelar doktor 2, dokter syariat, dokter usuluddin. Tapi tahu apa yang profesi beliau juga selain ulama? Beliau seorang pilot pesawat tempur Saudi, dijuluki Kapten Jambo. Dijuluki Kapten Jambo karena beliau qaidut tayyar. Beliau pemimpinnya para pilot tempur. Muhammad, cari nanti di YouTube. Orang yang masih muda, dan saya banyak belajar sejarah dari beliau. Dr. Muhammad Musa Asy-Syarif, pilot pesawat tempur Khututul Jawiyah li Mamlakati Saudiyah. Jadi beliau yang ahli strategi angkatan udara untuk kerajaan Saudi, seorang ulama besar. Jadi ini yang dimaksud dengan berkuda sekarang. Pesawat, kalau kita belum ada pesawat ya minimal mobil dulu lah, darat dulu lah ya. Nah ini intinya, kemampuan berkendara itu dulu luar biasa. Kemudian beliau seorang yang pemanah ulung. Ini rata-rata orang Islam itu punya kemampuan menembak, terutama Rasulullah. Rasulullah itu punya matanya Ismail. Tahu salah satu hobinya Ismail? Berburu. Makanya dalam adegan kisah Ibrahim datang ke rumah Ismail kan ditanya, mana suamimu? Tanya ke istrinya Ismail kan ya, lagi berburu.
Ismail tuh senang banget berburu, Hamzah senang berburu, Rasulullah senang berburu. Walaupun ini tidak terlalu banyak riwayatnya, tapi beliau seorang pemanah ulung. Beliau kalau nembak itu kena. Kalau kita nembak megang tembakan juga nggak pernah, ini nembak kena. Minimal belajar dulu dari senapan angin. Ya, jadi ini sesuatu yang membanggakan bagi seorang muslim, bukan menyombongkan tapi membanggakan. Dia harus punya kemampuan itu. Dan Nuruddin seorang pemanah, seorang petarung dan pegulat. Karena memang badannya besar tinggi, dia seorang petarung dan pegulat. Jadi belajar ilmu bela diri itu bagi anak laki-laki itu sunnah Nabi, bukan sekedar profesi ataupun hobi. Dia sunnah. Makanya anak-anak kita itu harus diajarkan bela diri sejak kecil, bukan untuk mukul orang. Melatih mental juga bagus untuk seorang muslim. Gak boleh muslim itu gak punya kemampuan ini. Harus dia punya kemampuan bela diri. Kemudian kata Syekh penulis buku Raudhatan ini, innahuma hujjatullah 'alal mutaakhirin minal muluk was salatin. Nuruddin dan Salahuddin ini, kata beliau, adalah bukti Allah kepada kita bahwa Allah itu pasti menjaga agamanya. Jadi Allah lahirkan Nuruddin Zinki, Allah lahirkan Salahuddin Ayyubi sebagai bukti hujjah bahwa Allah nahnu nazzalna dzikra inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga agama ini. Bagaimana cara Allah menjaga agama ini? Dengan Allah munculkan mujaddid, malik adil, ulama, prajurit mujahid untuk menjaga agama ini. Begitu cara Allah menjaganya. Dan salah satu di antara itu adalah Nuruddin dan Salahuddin di zaman itu. Dan di zaman-zaman berikutnya, kita tahu ketika runtuhnya khilafah Islamiyah, langsung Allah munculkan tokoh-tokoh untuk menjaga agama. Di Suriah ada Izzuddin Al-Qassam, di Libya ada Umar Mukhtar, di Mesir ada Hasan Al-Banna, di Saudi ada Syekh Abdul Wahab, di India ada seorang ulama hadis, siapa? Saya lupa nama beliau, ulama hadis di India. Kemudian muncul lagi di masa setelahnya, muncul gerakan-gerakan ini semuanya termasuk saudara-saudara kita yang malam ini ada di tengah-tengah kita, dari Jama'atut Tabligh, ada dari Salafi, ada dari Ikhwan, ada dari Hizbut Tahrir, ada dari FPI kalau di Indonesia. Semua ini cara Allah menjaga agamanya. Tinggal antara kita, apakah kita bisa saling menjaga? Itu, menjaga di antara kita itu bukan jadi satpam. Menjaga di antara kita itu menjaga aibnya, menjaga nama baiknya. Ada aibnya? Pasti ada. Semua gerakan ini pasti ada aibnya, tapi kita jaga, jangan kita syiarkan aibnya ke orang lain. Nah, manfaatnya. Lagi pula kita juga punya aib. Lalu kita jaga kehormatannya, nama baiknya. Tinggal di antara kita, watawasau bil haq, watawasau bis shab. Tapi kalau di antara kita nggak saling menjaga, saling menjatuhkan, saling menyesatkan, dan seterusnya, sepertinya kita bukan hujjatullah, bukan bukti bahwa Allah menjaga agamanya. Justru kita menjadi na'udzubillah hujjatus syaitan, bukti bahwa syaitan ingin meruntuhkan agama ini, ya sudduna an sabilillah, menghalang-halangi jalan Allah. Nah, sekarang kita mau menjadi hujjatullah atau hujjatus syaitan? Kalau kita jadi hujjatullah, kita jaga agama Allah dengan kapasitas kita masing-masing. Maidanud dakwah wasi', lapangan dakwah itu luas, terlalu banyak yang harus kita lakukan. Maka lakukanlah, ambillah bagian yang kamu mampu dan sesuai dengan dirimu. Sehingga masih banyak bagian lain yang kita nggak bisa menggarapnya, maka digarap oleh orang lain. Kita hargai dengan kelebihan dan kekurangannya. Coba kalau Indonesia aja, nggak usah dunia, diurus oleh satu kelompok, nggak akan bisa. Saya sering bilang kan, keluarga aja nggak bisa ngurus sendiri. Ada suami, ada istri, ada pembantu, ada supir, ada semua. Nggak bisa ngurus keluarga sendiri. Nah, rumah kecil, apalagi sebesar Indonesia, apalagi sebesar Islam. Jadi harus banyak. Karena lapangan dakwah ini luas, maka ambillah bagian yang kamu kuasai dan sesuai dengan diri kamu. Ada yang bagiannya bagian memakmurkan masjid, ada yang bagiannya bagian nahi mungkar, ada yang bagiannya bagian politik, ada yang bagiannya bagian menjaga sunnah Nabi, ada yang bagiannya bagian ibadah, syiar-syiar dalam bentuk ibadah. Ini semuanya maidanud dakwah. Makanya
Allah mengutus Nuruddin dan Salahuddin sebagai bukti kamilah yang menurunkan agama ini dengan Al-Qur'annya, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Jadi nggak usah khawatir, agama ini nggak akan pernah hilang. Dengan kita atau tanpa kita. Kalau kita tidak membela agama ini, Allah akan datangkan yang lain. In tansuru faqad nasarahullah. Kalau kalian tidak menolongnya, Allah yang akan nolong. Jadi bukan agama yang butuh kita, bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh agama, kita yang butuh Allah. Jadi jangan pernah berpikir kita, oh gara-gara saya akhirnya nih Islam jadi tersebar. Enggak ada. Allah menyebarkan Islam dengan kita atau tanpa kita. Jadi Nuruddin, Salahuddin, Muhammad Al-Fatih, Umar Abdul Aziz, dan seterusnya ulama-ulama yang setelahnya adalah hujjatullah, bahwa Allah nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini agar kita semangat bahwa di zaman kita juga demikian. Sekarang muncul berbagai macam gerakan di seluruh dunia, baik yang sifatnya mendunia atau yang sifatnya lokal. Semua ini hujjatullah. Kalau Bapak Ibu berdiam diri di rumah, tidak perlu peduli dengan agama dan nasib kaum muslimin, itu tidak akan merugikan Allah, tidak akan merugikan agama. Akan Allah beri hidayah ke dalam hati-hati orang yang Allah pilih, kemudian mereka yang akan berdiri untuk membela agama. Jadi jangan berpikir gimana ya keadaan Islam zaman sekarang. Gak usah khawatir dengan Islam, khawatirlah dengan kita. Islam pasti akan bangkit, itu ketetapan Allah, janji Rasulullah. Masalahnya kalau Islam bangkit, kira-kira kita sebagai apa di situ? Sebagai komentator, sebagai sebagai penonton, atau sebagai pemainnya? Itu kan pilihan kita. Apakah kita hanya ingin mengkomentar? Apakah kita hanya sebagai penonton, atau kita sebagai pemainnya? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, belajar dari Nuruddin dan Salahuddin bahwa kita punya peran semuanya untuk menegakkan Islam di muka bumi Allah ini. Dan salah satu peran kita adalah pendidikan terhadap anak-anak kita, sebagaimana Imaduddin Zinki berhasil mendidik Salahuddin, mendidik Nuruddin Zinki, dan sebagaimana Nuruddin Zinki berhasil mendidik Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan ini bisa menambah beberapa poin lagi tentang kisah Raudhatain yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Kalau yang mau tambahan lagi nanti bisa hadir di Masjid Al-Latif, dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengadakan acara gathering khusus di Masjid Al-Murabi. Jadi siap-siap, mungkin minggu depan saya akan konsep. Mudah-mudahan suatu saat kita akan mengadakan acara gathering, karena kita udah berapa tahun ngaji nggak pernah gathering. Jadi kita akan adakan gathering. Tinggal nanti usulan-usulan, ide-ide yang bagus silahkan kita share. Sama-sama kita akan memusyawarahkan program ini, insyaallah dia akan datang. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.